Jadi memang Kang Rafa ini sempat memilih satu jurusan, satu univ, tapi ternyata tidak ke arah sana gitu ya. Ganti gitu ya. Nah, dengan dari rekomendasi guru SMA Edu Global Bandung. Nah, rekomendasinya berdasarkan apa tuh kalau boleh tahu? Dari talent mapping waktu itu kita kelas 12 di semester 2 ya. Di semester 2 ada talent mapping semuanya untuk menentukan kita baiknya kemana gitu. Dari kelas 12 awal tuh kita udah diplot kayak setiap siswa tuh jadi dapat guru pendamping, jadi nanti dibikin grup gitu, Sir. Jadi satu guru biasanya megang kayak beberapa murid. Nanti di situ tuh dibimbing dari mulai kira-kira dari hasil tryout ini bisa masuk kemana. Betul. Jadi sangat dibimbing lah di Edu Global ini, Sir. Kalau dari yang aku rasain itu, Sir, kayak kan Edu Global tuh ada banyak banget program-programnya yang menuntut kita tuh buat lebih percaya diri gitu, Sir. Kayak menuntut skill sosialisasi kita. Dan menurut aku pribadi itu sangat-sangat bermanfaat buat aku, terutama di dunia perkuliahan saat ini gitu. Dengan skill yang aku dapetin selama di SMA Edu Global tuh jadi kayak bekal aku gitu buat gimana cara aku bawa diri aku ke untuk bersosialisasi di lingkungan kampus. Oke, hai classmate. Jumpa lagi di Edu Global Podcast. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang masih fresh dan tentunya masih fun. Kayaknya masih ke anak-anak SMA-an gitu ya, kayaknya gitu ya. Nah, siapa lagi kalau bukan alumni dari SMA Edu Global Bandung yang keren-keren tentunya. Dan di mana alumni kita yang hari ini datang ke podcast Edu Global itu baru saja naik level dari yang tadinya siswa SMA yang masih pakai baju putih abu, sekarang sudah naik level jadi AAA dan teteh-teteh mahasiswa. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Edu Global Podcast ya. Oke, jadi di sini ada Safa. Halo Safa. Halo, Sir. Apa kabar Safa? Baik, Sir, alhamdulillah. Oke, sekarang Safa kelas kuliah di mana dan jurusannya apa nih? Sekarang aku kuliah di Universitas Padjadjaran di jurusan agroteknologi, Sir. Oke, nah tentunya banyak classmate juga yang pengen tuh masuk ke Unpad ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Safa gitu ya. Bagaimana tips dan triknya buat masuk Unpad. Nah, selain itu ada AAA juga di sini yang keren-keren juga. Ada Kak Rai. Halo Kak Rai. Halo, Sir. Gimana kabarnya? Sehat banget, Sir. Sekarang kuliah di mana Kak Rai? Aku kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, UPI ya. Ya, UPI, Sir. UPI. Yang di Bumi Siliwangi atau yang di Setiabudi? Bumi Siliwangi atau Setiabudi, seperti itu ya teman-teman. Oke, satu orang lagi nih tamu kita pagi hari ini. Ada Rafa. Halo Rafa, gimana kabarnya? Halo Sir, alhamdulillah aku baik sih hari ini. Alhamdulillah. Kamu kuliah di mana sekarang? Aku sama kayak Rai, tapi jurusan kita beda. Aku di jurusan teknik logistik. Satu Almet berarti ya sama Rai ya. Almetnya masih abu atau sudah berganti warna? Oh, sekarang Almet itu udah warna merah. Oh, sudah warna merah. Jadi kayak Edu Global ya. Mirip banget sama warna Almetnya Edu Global. Mirip banget sama Almet Edu Global. Baiklah. Kalau dulu Mas saya bukan Edu Global, Almetnya masih abu-abu. Abu-abu kayak gitu ya. Oke, nah jadi classmates, jadi kita akan ngobrol bersama Kak Safa, Kak Rai, dan Kak Rafa tentang bagaimana tips dan triknya, pengalamannya, apa yang dipersiapkan buat pada akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri impian. Impian kan? Alhamdulillah, Sir. Alhamdulillah impian, seperti itu. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan boleh flashback nih, ya, boleh flashback apa sih yang menggambarkan satu kata yang menggambarkan SMA Edu Global? Oh, boleh tuh. Dari siapa dulu? Rai duluan deh. Oh, boleh. Satu Siapa kata dulu? ya, Sir? Satu kata aja ya, jangan satu kalimat ya. Boleh. Asik. Asik. Kenapa tuh asik? Karena apa ya? Aku selama di SMA tuh kayak ngerasa nyaman banget, asik banget sama teman-temannya, terus guru-gurunya juga asik semua. Parah.
nggak kayak guru-guru pada umumnya lah, diajak bercanda juga masih bisa gitu. Tapi tetap bercandanya dalam batas wajar. Betul. Seperti itu. Oke, kalau dari siapa lagi nih yang mau? Akang Rafa, Bay, Akang Rafa. Akang Rafa. Rafa. Oh iya, karena mahasiswa ya Akang Teteh ya. Iya, kebawa habit di Kebawa sana. habit di Betul. kampus ya. Oke, gimana Akang Rafa? Kalau dari aku sih Edu Global tuh seru banget deh. Karena Satu kata. seru. Satu kata. Seru. Oh, satu kata seru. Oke. Kenapa seru? Karena dari teman-temannya juga seru parah. Terus kegiatan-kegiatannya juga dari siang sampai sore tuh banyak. Jadi kita nggak bakal ngerasa bosan lah di sekolah. Beragam itu ya, beragam Beragam. kegiatan gitu ya. Betul. Jadi nggak monoton gitu ya maksudnya Kang Rafa ya. Betul. Oke, terakhir nih dari Teteh Sapa. Kalau dari aku Edu Global itu menyenangkan, Sir. Menyenangkan. Kenapa tuh bisa menyenangkan? Karena aku menemukan banyak hal menyenangkan selama di SMA Edu Global. Sama mulai dari teman-temannya, lingkungannya, guru-gurunya, kegiatan-kegiatannya juga. Boleh dong spill satu hal yang menyenangkan di SMA Edu Global. Paling menyenangkan itu kalau kita lagi spend time di waktu istirahat bareng sama teman-teman, jajan ke kantin bareng-bareng, terus juga seru-seruan di depan kelas gitu. Baiklah. Jadi ternyata sama aja sebenarnya menyenangkan, asik, seru gitu ya. Oke, baiklah. Nah, tapi jujur ya, teman-teman di sini, kalian pernah nggak sih kepikiran dulu pas kalian SMA itu kepikiran nggak sih masuk ke PTN yang sekarang? Kalau dari awal sih sebenarnya nggak kepikiran ya masuk ke yang sekarang ini ke UPI. Kenapa tuh? Karena emang awalnya niat aku tuh targetnya pengen masuk ITS ITS tuh di Surabaya. Surabaya. Cuman Oke. pas SNBP disaraninnya aku disuruh coba dulu yang di daerah Bandung. Karena chance kemungkinan masuknya lebih besar juga. Jadi udah aku ngikutin sarannya dan ternyata beneran masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak gitu. Kalau dari siapa dulu nih? Teteh Boleh, dulu. Saf, Teteh. duluan. Kalau aku pribadi sih kebetulan emang dari awal aku pengen masuk Unpad, Sir. Jadi dari kelas 10 tuh aku udah kepikiran gitu kayak target aku mau masuk Universitas Pajajaran. Dan alhamdulillahnya keterima. Alhamdulillah. Terakhir Kang Mamat. Apa sih? Iya. Lupa. Kalau Mamat itu panggilan ya, panggilan Oke. Waktu SMA. nickname waktu SMA. Oke. Gimana tuh Kak Mamat, Kak Rafa? Ya. Kepikiran gak dulu pas SMA bisa kuliah sekarang di jurusan yang sekarang, univ yang sekarang? Kalau aku pribadi kan aku asalnya dari sosum ya. Tadinya aku mau ngambil ke hukum. Tapi karena aku ngelihat sekarang hukum tuh mainstream banget ya. Kenapa tuh mainstream? Ya maksudnya jurusannya banyak, terus kayak Peminatnya banyak banget. minatnya banyak banget juga, terus kayak after lulus tuh aku bingung gitu loh kalau mau hukum. Nah karena aku ngeliat di jurusan aku yang sekarang chance yang lebih gede, dan kebetulan ada di UPI yang dekat juga dari daerah Bandung juga, jadi aku ke UPI aja deh gitu. Baiklah. Nah, tentunya kalau kalian itu berarti lolos ke PTN-nya jalur apa nih kalau boleh tahu? Mau dari siapa dulu nih, Sar? Bebas. Kang Mamat. Oh, ya, boleh. boleh. Kang Mamat dulu aja, Kang Mamat dulu aja. Kang Rafa. Kalau aku pribadi dari jalur SNBT Oh, SNBT. Berarti itu yang tes ya, Ya. Kang Mamat ya, Kang Mamat. Kalau aku lewat jalur hoki kebetulan. Jalur hoki. Kenapa tuh dibilang jalur hoki, Karai? Karena apa ya, sebenarnya kalau aku nanya ke teman-teman juga yang lain, sebenarnya nilai aku tuh nggak sebesar mereka. Cuman ternyata aku bisa lolos. Alhamdulillah. Berarti lewat jalur apa nih? Kang Rai? SNBP. SNBP. Berarti beda ya sama Beda. Kang Rafa ya, beda Beda. ya? Beda. Bedanya apa tuh kalau boleh tahu? Kalau aku jadi masuknya lewat jalur rapot nilai. Jadi gak ada tes nih? Nggak ada. Gak ada. Masuk, Benar-benar masuk. jadi dibilang hoki gitu ya? Bener hoki, beneran hoki. Oke, berarti kalau Kang Rafa itu ada tes gitu ya? Aku ada tes waktu itu sebelum masuk universitas. UTBK ya. Ya, UTBK. UTBK. Oh, jadi kalau dulu mah dipanggilnya UTBK ya. UTBK. Jadi kalau sekarang mah disebutnya SNBT dan Betul. SNBP yang prestasinya. Oke, terakhir nih. Kalau aku pribadi di Unpadnya itu aku keterima pakai jalur SMUP. Itu SMUP jalur itu apa mandiri khusus di Universitas Pajajaran. Gitu, Sir. Jadi SMUP sendiri itu ada beberapa tipe juga. Nah, aku kebetulan ikutnya yang tes. Jadi aku tes lagi di Unpadnya gitu. Oh, jadi tapi awalnya ikut tes dulu sebelum itu.
Yang UTBK-nya. UTBK. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, gitu. baik. Berarti ada 3 jalur ya sebetulnya ya, Akang Teteh, buat masuk PTN gitu ya. Betul. Ada yang jalur hoki kata Kang Yaps. Rai tadi. Ada jalur tes, ada jalur SM gitu ya. Berarti Ya. banyak sekali tuh classmate jalurnya yang bisa classmate tempuh gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, dulu pas kalian pengumuman perasaannya gimana sih? Waduh. Duluan deh, kan duluan pengumumannya. Oh, Oh ya, oh jadi urutannya itu adalah SNBP dulu. SNBP Iya. dulu. Terus SNBT, baru baru SM. SM. Oh, baik. Gimana tuh, Kang Rai? Kalau aku kebetulan waktu itu kan buka pengumumannya pas lagi puasa tuh. Dan aku pas Berkah banget ya. berkah banget, alhamdulillah. Kacau. Jadi aku bukanya itu pas lagi main di warnet sebenarnya. Jadi kayak awalnya kayak ya udahlah peduli nanti hasilnya gimana. Jadi cuek aku main warnet dulu, terus udah mendekati jamnya langsung aku buka deh. Awalnya itu aku buka tuh berdua sama-sama yang apa namanya SNBP juga, ada namanya Rokib. Nah, dia buka duluan dan ternyata hasilnya biru, lolos. Ya. Terus aku penasaran dong yang punya aku gimana. Terus aku buka set dan ternyata sama biru juga. Pas buka deg-degan nggak? Pas buka deg-degan. Deg-degan banget, Deg-degan deg-degan banget. parah Apalagi lagi puasa gitu ya. gitu. Jadi lapar ya. lepas gitu pas Lepas buka. ya. Tapi pas tahu biru jadi gimana perasaannya tuh? Udah kenyang lagi tuh kayak. Udah. Langsung kenyang sama hasilnya sih. Gila. Kuat ya Langsung puasa sujud sampai syukur di besok. warnet. Ih, bener banget. Aku langsung sujud syukur di warnet, kata warnet aku sujud syukur. Oh iya ada videonya Ada tuh. videonya. Oh, ada videonya. videonya. Baiklah. Tapi itu dilihat sama yang lain, penyewa warnet yang lain. Iya, soalnya lumayan Kamu agak sujud syukur. teriak sih pas bukanya. Saking boleh excitednya. dong di reply teriaknya seperti apa? Oi, Kayaknya nggak bisa deh. Lebih kencang dari itu. Oh, Iya, iya. selebrasinya tuh gimana selebrasinya? Awalnya kayak loncat-loncat dulu, terus habis itu sujud lah di situ. Bareng sama Rocky berdua sujudnya. Sujudnya ngadep ke komputernya. Ada absurd deh. Soalnya paling lega di situ. Tapi gokil ya. Ya, kayak gitu. Oke, tapi kita coba tanya, barangkali ada cerita yang menarik lagi nih. Bagaimana Kang Mamat, Kang Rafa ketika pengumuman perasaannya? Kalau dari aku sih ya, aku kan waktu itu lagi di rumah ya. Sama Kebetulan siapa lagi tuh? sendiri. Oh, di lagi rumah. sendiri. Kayak lagi aku tuh baru tahu sebenarnya aku baru tahu pengumuman hari itu tuh pas kemarinnya. Baru lihat info. Nah, dari jam 2 tuh udah aku pantengin webnya. Karena takut ya satu takut nggak lolos ya. Dari jam 2 udah dipantengin, ternyata pas dibuka jam 3-an tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tepat jam 3-nya ya 3, dilihatnya betul. ya. Tapi enggak down websnya. Enggak, kebetulan enggak alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, habis itu aku lari-lari sih di rumah. Seneng. Hari ini sendiri itu sendiri. Aku tawaf di rumah kayak alhamdulillah ya Allah. Sedih nggak? Nangis nggak? Enggak sih, enggak sampai nangis, cuma kayak yes, lolos gitu. Langsung telepon orang tua nggak tuh? Yes, jelas. Just apa nih kata si mama? Alhamdulillah lolos katanya. Kata ayah juga gitu. Baiklah kalau begitu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, kalau dari Teh Salpa gimana nih? Dulu pas buka pengumuman ya, khususnya yang SM ya. ya. Nah, itu gimana nih perasaannya? Kalau aku pribadi waktu itu aku tuh nggak terlalu mantengin tanggal pengumumannya tuh tanggal berapa. Jadi abis tes tuh aku lupain gitu, Sir, karena aku takut juga sama hasilnya. Jadi kayak ya udah aja. Terus ternyata di hari pengumuman itu aku tuh lihat teman aku ada juga yang ngebuka pengumuman, terus dia ngepost gitu. Jadi aku baru ingat kayak oh iya ya pengumuman itu hari ini. Terus pas aku cek websitenya ternyata keterima. Terus ya udah. Itu pas ngecek gimana tuh? Aku nggak Posisinya? expect banyak sih. Aku cuma kayak ya udah iseng aja buka gitu waktu rumah? itu. Di rumah. Terus siang-siang banget aku baru bangun tidur, Sir. Baru bangun tidur siang. Iya, bangun tidur siang. Terus aku kayak iseng gitu kan, kayak ya udah deh lihat gitu hasilnya. Terus ternyata keterima. Tapi dibukanya sama orang tua juga di samping Sebenarnya kanan, buka ayah aku sih. Aku nggak ngeliat ayah aku yang bukain. Terus dia kayak Kenapa tuh sama ayah? Gak berani karena kah? iya, Atau gimana karena tuh? kayak ayah aja deh yang ngeliat gitu. Terus Persembahan ya, untuk orang tua itu. Iya, terus Dan- dilihat ternyata keterima. Alhamdulillah. Kalau gitu ya. Nah, berarti kan sebagian besar kita anggaplah ini si PTN itu adalah PTN impian gitu ya.
Alhamdulillah. Nah, dulu nih kita flashback lagi. Ya. Dulu pas penentuan jurusan kampus. Nah, itu gimana sih ceritanya? Tadinya pengen kemana misalkan, terus tiba-tiba di tengah jalan berubah seperti itu. Ada insecure-nya sama teman yang lain karena misalkan nilainya kecil, temennya nilainya besar, seperti itu. Dari Kang Rapa boleh? Kalau dari aku awalnya tuh mau ke FH UNY, Eva UNY. Iya. UN itu apa tuh kepanjangannya? Universitas Negeri Yogyakarta. Karena awalnya aku pengen nyobain kayak pengen ke luar Bandung deh gitu. Terus tapi ya balik lagi ke jawaban yang tadi, karena Eva juga terlalu mainstream dan aku juga kebetulan disaranin sama Miss Sofa untuk ke jurusan yang sekarang. Jadi ya udah deh gitu. Chance-nya juga masih gede. Jadi apa salahnya nyobain dulu gitu. Jadi memang Kang Rafa ini sempat memilih satu jurusan, satu univ, tapi ternyata tidak ke arah sana gitu ya. Apa namanya itu, ganti gitu ya. Ya. Nah, dengan dari rekomendasi guru SMA Edu Global Bandung. Nah, rekomendasinya berdasarkan apa tuh kalau boleh tahu? Dari talent mapping waktu itu kita kelas 12 di semester 2 ya. Di semester 2 ada talent mapping semuanya untuk menentukan kita baiknya kemana gitu. Baiklah kalau begitu. Kalau Kang Rai. Kalau aku awalnya pengennya ke ITS tadi, Sir. Teknik Baik. sipil. Cuman pas SNBP karena aku pengen cari peluang yang terbesar, jadi jadinya milihnya ke UPI. Karena pengen nyari peluang yang terbesar aja deh. Karena biasanya kalau SNBP itu lokal ya, maksudnya Iya. daerah Iya. gitu ya. Iya, rata-rata dari situ banyak. Yang peluangnya lebih besar itu Iya. yang anak daerah, Anak gitu ya, daerahnya, putra daerahnya. Jadi kayak ngeliat di UPI juga ada teknik sipil, kayak menarik, ya udah cobain dan ternyata lolos, alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi ceritanya baiklah, berarti Kang Rafa sama Kang Rai awalnya bukan yang sekarang ya pilihannya, tapi karena dibantu oleh guru Iya. dan menjalani tes-tes yang lain, pada akhirnya ganti ganti pilihan gitu, dan alhamdulillahnya pilihan yang diganti itu adalah pilihan yang terbaik gitu ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Kalau Teh Safa nih, gimana Teh Safa? Kalau aku tuh sebenarnya dari kelas 10 sampai kelas 12 sebelum daftar UTBK tuh aku bener-bener kayak berubah berkali-kali gitu, Sir. Karena waktu itu aku juga kayak masih bingung sebenarnya minat aku tuh di mana, terus kayak sebenarnya aku pengennya tuh kayak gimana gitu nantinya. Terus pokoknya aku sempet ganti-ganti beberapa kali sampai sama kayak Rafa waktu itu aku talent mapping kan. Terus dari hasil talent mapping itu tuh sebenarnya jurusan yang direkomendasiin tuh bukan jurusan aku sekarang. Cuman long story short, setelah kayak beberapa kali aku pikir-pikir ulang gitu, aku lebih ke mau mencoba aja di jurusan yang sekarang gitu, kayak mencoba peluangnya gitu sih, Sir. Baiklah, tapi ini menarik teman-teman. Jadi dari awal sebelum fiksasi jurusan dan univ yang kalian daftar itu berarti panjang ya prosesnya. Betul, Panjang, Sir. betul. Boleh dong diceritain nih gimana nih prosesnya di SMA Edu Global Bandung sampai kalian tuh bisa fix milih jurusan univ yang itu gitu. Mungkin kalau dari aku, seperti yang tadi aku udah bilang, Sir, kayak dari kelas 10 tuh aku sempet gonta-ganti cita-cita gitu loh, Sir. Kayak bahkan itu tuh bener-bener jomplang banget antar jurusan-jurusan yang aku pengenin gitu, termasuk juga kampusnya. Cuman pada akhirnya aku emang pengennya di Unpad kan. Terus akhirnya setelah ada, kan kita talent mapping di Edu Global tuh ada 2 kali kan, dari kelas 10 tuh kita udah dapet talent mapping juga. Makanya di situ tuh juga aku mulai coba lebih kenal diri aku sendiri gitu. Kayak sebenarnya aku tuh minatnya kayak gimana sih, kayak kemampuan aku tuh sebenarnya ada di bidang apa aja sih, kayak gitu. Terus sampai akhirnya kita kelas 12 terus mulai ada tryout juga. Dari situ aku lebih ke coba ngelihat dengan nilai yang aku punya sekarang, aku tuh bisa punya peluang besar di jurusan yang mana yang itu masih linear sama minat aku gitu sih, Sir, prosesnya kalau aku. Tapi berarti tes talent mapping itu membantu banget ya? Membantu banget sih kalau di aku, Sir. Baik. Tapi biasanya
itu di SMA Edu Global Bandung itu ada pendampingan khusus dari guru atau seperti apa sih? Iya bener banget sir. Ada. Oh ada. Jadi kita ada. dapat kayak satu guru pembimbing gitu di masa-masa kita lagi mau UTBK itu. Berarti Jadi itu kelas kelas 12. Dari kelas 12 awal tuh kita udah diplot kayak setiap siswa tuh jadi dapat guru pendamping, jadi nanti dibikin grup gitu sir. Jadi satu guru biasanya megang kayak beberapa murid, nanti di situ tuh dibimbing dari mulai kira-kira dari hasil tryout ini bisa masuk kemana. Betul. Jadi sangat dibimbing lah di Edu Global ini sir. Berarti tidak apa ya, tidak roro jonggrang gitu ya, tiba-tiba kalian milih Iya, ini gitu ya, Mbak. tapi banyak prosesnya Betul, ya. Iya. Kayak gitu. Baiklah, selain mungkin prosesnya belajar dan Betul. berdoa gitu ya. Betul, ya. Oke, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol ke arah sana. Nah, tapi berarti ngomong-ngomong SMA Edu Global, teman-teman. Nah, kalau misalkan kira-kira nih, kalau misalkan kalian SMA yang nggak di Edu Global, kira-kira ceritanya bakal beda nggak sih sama sekarang? Pasti beda sih sir. Kenapa tuh Benar. bedanya? Karena kan apa ya? Mungkin kalau di luar sana juga apa ya? Belum tentu kita kayak dapat pengalaman yang sama gitu. Pasti Gitu, beda sih Sir. Sar. Itu, Karena Sir. kayak kalau dari yang aku rasain sendiri tuh kayak dengan aku sekolah di Edu Global, aku dapat banyak kesempatan juga gitu Sar. Karena kan Edu Global tuh punya banyak program-program yang itu tuh kayak ngembangin diri aku gitu Tuh, Sar. Bener banget sir. sangat membantu ya. Sangat Benar. membantu. Jadi pasti bisa jadi beda sih Sar kalau aku nggak sekolah di sini. Baiklah kalau begitu. Berarti kalau misalkan seperti itu, program SMA Edu Global tuh banyak dong. Betul. Banyak banget. Parah. Banyak banget. ya. Oke, nah terus kalau misalkan kalian runutin nih, ada nggak sih satu atau dua hal yang kalian dapetin di SMA Edu Global dan itu Bermanfaat. berdampak, bermanfaat di kehidupan kalian saat ini di kuliah gitu. Boleh, Rafa? Boleh? Kang? Kalau dari aku sih, karena kita dari SMA sudah dibiasakan untuk selalu mengingat Allah ya. Masya Allah. Jujur karena di Edu Global ini walaupun sekolahnya umum gitu, maksudnya semua agama, budaya, suku dan ras diterima, tapi untuk siswa yang muslim kita ada program-program yang kayak salat duha, salat zuhur berjamaah juga. Dia mendekatkan diri kita Betul. ke Tuhan Yang Maha Esa ya, Bel. Semenjak lepas dari Edu Global, apakah Kang Rafa menjadi lebih rajin untuk sholat? Jelas. Jelas. Dari dulu aku Berarti ada kebiasaan yang dulunya di SMA Edu Global selalu dilakukan dan masih kebawa gitu ya, Kang Betul. Rafa ya. Betul sir. kebiasaannya sangat-sangat Iya. membantu. Kayak setiap pagi kita sekarang jadi sholat duha gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai sekarang hari ini sudah sholat duha? Oh hari ini kebetulan lupa sir. Aku sih hari ini udah sih. Oh udah. Oh, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi selain ya itu kan ke arah religinya gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan ke aspek yang lainnya ada nggak tuh? Kalau dari yang aku rasain itu Sar, kayak kan Edu Global tuh ada banyak banget program-programnya yang menuntut kita tuh buat lebih percaya diri gitu Sar. Kayak menuntut skill sosialisasi kita. Dan menurut aku pribadi itu sangat-sangat bermanfaat buat aku, terutama di dunia perkuliahan saat ini gitu. Dengan skill yang aku dapetin selama di SMA Edu Global tuh jadi kayak bekal aku gitu buat gimana cara aku bawa diri aku ke untuk bersosialisasi di lingkungan kampus gitu Sar. Berarti itu arahnya skillnya tuh arah sosial, public speaking Iya, kayak gitu ya. banget, benar. Baiklah kalau begitu. Nah, terus guys, kalau menurut kalian nih, bedanya apa sih SMA Edu Global dengan sekolah lainnya? Waduh, Boleh bedanya. dirai. Dari Wah, zaman dulu banyak boleh. banget sih mulai dari segi program-programnya juga. Terus kita kan di sini lumayan belajar banyak bahasa nih, Sir. Ada bahasa Betul. apa aja tuh? Mulai dari Inggris, Inggris, terus Arab, Arab, Bahasa Indo, Sunda. Indo, Sunda. Sunda. Jadi Oke. lumayan mendalami, apalagi Inggrisnya di sini kan ada IELTS-nya itu, Sir. Jadi lumayan didalamin banget lah di sini. Terus ada ini juga ya, ada Global Friends juga ya yang dari Oh, iya, iya. apa native speaker. Iya, Iya. betul-betul. Jadi kita Gimana? Jadi nanti kita tuh kayak ada native datang ke kita, terus kita ajak ngobrol, kita apa? Jadi ngebantu kita buat mengimprove skill Skill bahasa kita. Inggris kita. Baik. Karena beda ya kalau ngomong sama Inggris sama orang lokal sama Iya, Inggris benar. dengan orang bule aslinya Iya, gitu ya. betul. Bule aslinya. Oh, itu ada lagi nggak kira-kira guys yang
membedakan SMA Edu Global Bandung dengan yang lainnya? Dari Kang Mamat deh, belum deh kayaknya. Kang Rafa. SMA lain sama SMA Edu Global kita bisa lihat dari lingkungannya ya. SMA Mana lain tuh? kan kayak apa ya, banyak banget gitu muridnya ya. Benar-benar. Kalau di SMA Edu tergolongnya ya dibilang banyak enggak, dibilang terlalu sedikit juga enggak, Pas gitu ya. pas. Jadi guru-gurunya juga masih bisa Lebih bisa merhatiin kita berfokus gitu ya satu-satu. sama siswanya. Jadi kita nggak apa ya, kita masih bisa untuk diarahin lah gitu. Sama jadi karena kelasnya yang isinya pas itu juga Sir, jadi kita merasa hobi lah di sekolah ini juga Sir. Jadi nyaman banget lah di sekolah ini. Baik. Sampai-sampai susah ya buat disuruh pulang ya. Kadang-kadang Sir, Susah buat disuruh karena terlalu pulang. nyaman di sekolah Sir. Tuh sekali. Anget Oke. gitu. Nah, tentunya nih masih banyak adik-adik kelas kalian yang saat ini juga lagi berjuang nih. Gitu ya, yang kelas 12 sekarang tuh masih pada berjuang. Kurang lebih ada kisaran 60 siswa lagi yang sedang berjuang. Nah, kira-kira pesannya apa nih buat adik-adik tercintanya? Jangan takut mencoba sih Sir. Jangan takut mencoba. Terus Iya. apa lagi? Boleh dari Kak Safa. Sama sih kalau menurut aku kayak jangan takut buat ngambil peluang yang ada gitu. Kalau emang ada peluang di depan kalian tuh cobain aja dulu gitu. Karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali kan. Kayak itu udah klise banget kata-katanya, tapi jujur itu bener banget. Kayak aku makin kesini makin ngerasa kalau misalnya kita nerapin mindset itu bermanfaat gitu buat kita, karena emang di saat kita udah dapet nih kesempatannya, sayang banget aja sih kalau kita lewatin gitu aja gitu. Jadi ambil aja guys, kalian punya kesempatan apa gitu sih. Gimana Kang Mamat? Oke, kalau dari aku sih, karena seperti yang kita tahu ya, kalau mendekati tes, hari-hari tes pasti tegang ya. Betul. Intinya Deg-degan ya. yes. Pokoknya chill aja guys. Gak Gak seserem itu ya Bel ya. Wah, santai Iya, aja. iya. Siapannya ya. Betul. Tuh, kalau kalian udah siap Siapnya. pasti insya Allah lah. Ah, Iya. Nah, tentunya juga kalian sampai di titik ini tentunya dari pengarahan juga ya. Betul. Nah, semua pengarahan dari guru, semua hasil tes itu apakah kalian lakukan atau enggak lah, itu mah mungkin karena spekulasi guru aja, asumsi guru aja, atau seperti apa sih menurut kalian? Boleh Kak Safa. kalau aku sih jujur aku tiap dapat kayak insight dari guru, dari teman-teman juga, mungkin dari orang tua, aku bener-bener aku tangkap sih dan aku coba resapi dulu gitu. Kayak misalnya udah kamu ke jurusan ini aja atau ke fakultas ini aja, itu aku bener-bener pikir-pikir lagi gitu, kayak apa iya ya mungkin kayak aku sebenarnya cocok di sana, cuman kayak aku takut aja buat nyoba, atau kayak aku gengsi aja buat nyoba, karena kan biasanya kayak gitu ya. Kayak sebenarnya kita mungkin emang cocok di sana dan minat di sana, cuman Belum gengsi sadar gitu. gitu. Iya, Ah. kadang tuh. Jadi kalau aku lebih ke aku coba resapi, terus aku coba pikir-pikir lagi dan tanya sama diri sendiri sih, kayak sebenarnya aku tuh maunya kayak gimana sih gitu. Tapi kakak-kakak yang di sini tuh berarti kalau tadi dengar ceritanya itu semuanya itu ikut arahan gitu ya. Maksudnya dari mulai Iya. Karai yang diarahkan untuk di Bandung saja nih gitu ya, karena Betul. peluangnya lebih besar. Itu juga atas rekomendasi guru gitu ya. Terus dari Kak Safa tadi hasil tes talent mapping gitu ya, dari Kak Rafa yang tadinya awalnya di Fakultas Hukum pada akhirnya memilih buat banting setir ke teknik logistik. Betul. Itu juga atas rekomendasi guru juga ya, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang Betul. manis seperti itu. Oke, nah jadi udah di akhir nih ya teman-teman. Tapi mau sebelum beres. iya nih, Yo. sebentar banget ya, sebentar banget ya. Iya, nggak kerasa. Padahal mah lamain gitu ya. Jam gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita seru-seruan kan. Tuh. Ya. Asik Oke. sih, asik. Nah, tapi guys, sebelum kita akhiri nih obrolan kita, nah saya punya game yang seru nih. Apa Apa tuh? tuh? Sir? Ada hadiahnya nggak, Sir? Ada hadiahnya? Hadiahnya ada dong, ada dong. Apa tuh? Udah disiapin tuh hadiahnya. Woi. Oke, nah jadi gamesnya itu kalian cukup duduk aja, duduk Oke. santai, nggak Oke. perlu salto, tenang Oke, aja. oke. Siap. Oke, jadi gamesnya itu adalah menyusun atau membuat atau menyambung kalimat. Oke. Kalimat ya, bukan paragraf. Oke, Oke. Sir. Oke, nah jadi nanti saya kasih kalimat awalnya. Oke. Ya, kalimat awalnya nanti kalian silakan susun biar menjadi kalimat yang utuh. Oke. Oke ya. Oke. Udah siap? Udah mau tahu nih kalimat awalnya apa? Udah Apa dong. tuh? Boleh. Oke, langsung aja ya. Boleh. Oke, kalimat awalnya itu adalah SMA
Edu Global itu titik-titik. Perlu butuh berapa waktu nih? Butuh berapa hitungan? Kayaknya Rai udah siap sih, Sir. Rafa dulu aja nggak sih? Kayaknya semuanya juga udah Rafa, siap nih. iya. Karena kan ya gampang lah ya. Gampang lah itu. Gampang banget Nyambung lah. kata doang. Kan 3 tahun di Edu Global. Iya. Betul. Belajar Iya. bahasa Indo kan ada sambung kata tuh. Iya. FPOK. Yes sir. Oke, mau dari siapa dulu nih? Kak Safa nggak sih? Kak Safa. Tapi kayaknya muka-muka Kang Rai siap gak sih? Benar banget. Setuju. Ya sudah boleh. Oke. Jadi Emang boleh nyontek? Oh. Emang ada nyontek ya di sini? Emang ada nyontek? Oke, sikat Rai. Oke. Kasih Jadi, tahu. SMA Edu Global itu menghadirkan pembelajaran yang fresh, relevan, asik, Matanya dan ke kamera. posisinya lagi kan. Suasana sekolahnya yang nyaman banget lah pokoknya di Edu Global ini. Itu dia. Oke, boleh tepuk tangan dong, Nice. buat Karai. Oke, next siapa nih? Kak Sapa dulu atau Kang Rafa? Kak Safa dulu. Apa lagi? Mukanya muka-muka orang siap banget. SMA Edu Global itu bukan cuman tempat belajar, tapi SMA Edu Global itu juga tempat yang banyak ceritanya dan juga jadi tempat buat kita berkembang. Wih, keren. Tepuk tangan dong. Oke, terakhir nih dari Kang Rafa. Karena terakhir, berarti harusnya gong banget nih. Mana harusnya? Harus gong banget. Siap. Oke, udah siap Kang Udah Rafa? dong. Udah siap. Oke, boleh, silakan. Jangan pakai chat GPT tapi ya. Agak. Oh, Gemini. Nggak ada aku. oh nggak ada. Oke, silakan. Kalau dari aku, SMA Edu Global itu adalah tempat kita belajar sesuatu yang baru Asik. dan juga sekolah yang nggak cuma ngajarin teori tapi banyak juga prakteknya. Jadi dijamin seru guys. Wah, seru banget ya teman-teman obrolan kita hari ini. Kasih. Terima kasih banyak ini ya teman-teman sudah berbagi pengalamannya, cerita-cerita serunya waktu SMA, terus juga sudah memberikan semangat positif buat classmate yang lagi nonton podcast Edu Global gitu ya. Nah, terus juga nih buat adik-adik kelas kalian di SMA Edu Global baik Bandung, Medan ataupun Cirebon, tetap semangat, tetap berjuang, jangan nyerah buat berproses dan jangan lupa untuk bermimpi yang sangat besar. Tuh. Yang tentunya mimpinya harus dikejar, harus direalisasikan. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di episode Edu Global Podcast berikutnya. Tentunya pasti bakalan lebih seru dengan tamu-tamu yang lebih gokil, kocak, dan menginspiratif gitu ya. Asik. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.